Di era yang menghargai ambisi dan keberhasilan yang dapat diukur, kita diajarkan bahwa semakin kita berpikir dan merencanakan, semakin kita mendekatkan diri pada tujuan. Namun, kita jarang menyadari bahwa pemikiran berlebihan seringkali menjadi musuh dalam selimut. Sebuah paradigma baru tentang kelimpahan mengajak kita untuk meninggalkan kebiasaan memforsir otak dan, sebagai gantinya, merasakan aliran hidup yang lebih alami dan terbuka. Kelimpahan sejati bukanlah hasil dari obsesi mencapai tujuan atau menumpuk harta, melainkan pengalaman batin yang mendalam tentang cukup dan kepuasan. Ketika kita terlalu sibuk berpikir, merancang, dan memperhitungkan setiap langkah, kita seolah-olah menutup diri dari aliran kelimpahan yang sudah ada. Sebaliknya, saat kita berani untuk menenangkan pikiran, berkuranglah sekat antara kita dan energi kelimpahan itu sendiri. Pada dasarnya, otak kita dirancang untuk memastikan keselamatan, sehingga secara otomatis akan mencari ancaman atau kekurangan yang mungkin muncul. Dalam dunia yang aman dan penuh sumber daya, fungsi ini seringkali kontraproduktif, karena otak cenderung sibuk mencari masalah yang sebenarnya tidak ada. Dalam kondisi tenang atau flow state, ketika kita sepenuhnya terlibat dalam aktivitas tanpa berpikir keras, kita merasakan kehadiran penuh, dan kehidupan menjadi lebih sederhana. Pada titik ini, kelimpahan mengalir dengan lebih mudah karena kita seakan terbuka pada energi yang lebih besar dari diri kita. Orang-orang yang menjalani hidup dengan sederhana cenderung memiliki ketenangan yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Mereka tidak terbebani oleh pikiran berlebihan, melainkan menjalani hidup dengan fokus pada nilai dan kualitas dari setiap tindakan. Kesederhanaan adalah kunci yang membuka pintu kelimpahan. Karena semakin sedikit kita memusingkan diri, semakin mudah kita untuk menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Kelimpahan adalah soal menjadi, bukan memiliki atau melakukan. Contoh sederhana dapat ditemukan dalam kehidupan seorang penjual. Banyak yang terjebak dalam pola pikir bahwa kelimpahan atau kesuksesan diukur dari target finansial. Tetapi ketika fokus berubah dari hasil finansial menuju kualitas interaksi dan nilai yang dibawa, keberhasilan seringkali justru datang dengan sendirinya. Dengan berfokus pada nilai dalam proses dan kepuasan dalam menjalani interaksi, seseorang menjadi terbuka terhadap beragam peluang yang tak terduga. Menikmati proses tanpa terlalu fokus pada hasil adalah kebalikan dari kebiasaan berpikir berlebihan. Ketika seseorang benar-benar terlibat dalam apa yang mereka lakukan, baik dalam pekerjaan, hobi, atau kehidupan sehari-hari, obsesi akan hasil secara alami memudar. Kita mulai melihat bahwa nilai sebenarnya ada pada tindakan, bukan pada apa yang kita dapatkan di akhir. Kelimpahan pun hadir sebagai buah dari kesadaran penuh pada setiap momen. Mengurangi intensitas pikiran membuka ruang bagi keajaiban dan kebijaksanaan hidup itu sendiri. Kita pun sampai pada pemahaman bahwa kelimpahan bukanlah sekadar apa yang kita capai, tapi tentang seberapa dalam kita hadir dalam kehidupan itu sendiri. Di dunia yang penuh dengan distraksi, kita sering terjebak dalam pusaran pemikiran yang terus-menerus berputar, seakan tak pernah selesai. Berpikir memang adalah bagian dari naluri kita, namun ketika terlalu banyak berpikir, kita justru menjauh dari ketenangan dan kebahagiaan sejati. Mengurangi pemikiran berlebihan dengan cara menjaga kesadaran dan kesederhanaan adalah langkah bijak untuk membuka diri pada kelimpahan yang sebenarnya. Bayangkan sejenak kehidupan yang didominasi oleh pemikiran yang tidak henti-hentinya. Kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan ketidakpuasan terhadap kondisi sekarang. Pemikiran seperti ini, jika dibiarkan, menguras energi dan menghambat kita dari hidup sepenuhnya. Tindakan menjadi terdistorsi, seolah dipandu oleh kekhawatiran atau rasa takut. Maka, dengan menurunkan volume pikiran, kita membuka ruang untuk menjalani hidup dengan lebih damai dan terbuka pada berkat yang seringkali tersembunyi di balik keheningan. Seringkali, kita merasa perlu mendapatkan izin dari dunia luar atau ritual tertentu untuk merasa aman dan layak hidup dalam kelimpahan. Izin-izin ini, yang sering kita ciptakan sebagai alasan untuk melangkah atau menunda, sebenarnya hanyalah alat pengalih perhatian. Ketika kita melepaskan ketergantungan pada permission slips tersebut, keyakinan yang sebenarnya tak perlu,
kita menyadari bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang perlu diusahakan, melainkan sesuatu yang sudah tersedia. Flow state atau keadaan mengalir adalah kondisi di mana kita benar-benar tenggelam dalam apa yang kita lakukan tanpa gangguan pikiran. Dalam keadaan ini, waktu seakan berhenti, dan kita sepenuhnya hadir di saat ini. Flow state membuka diri kita pada kelimpahan karena dalam kondisi ini, pikiran bukanlah penghalang, melainkan sekadar saluran energi yang murni. Inilah tempat di mana kreativitas, kebijaksanaan, dan keajaiban berdiam. Ketika kita bekerja atau beraktivitas dalam keadaan flow, energi positif dan kreativitas mengalir tanpa batas, seolah kita berada dalam harmoni dengan alam semesta itu sendiri. Melalui flow state, kelimpahan datang bukan sebagai sesuatu yang dipaksa, melainkan sebagai hasil alami dari keterlibatan kita yang penuh. Menjaga kesadaran dan kesederhanaan adalah langkah sederhana, namun dalam untuk melampaui batasan pemikiran yang berlebihan. Di balik kesunyian pikiran, kita menemukan pintu menuju kehidupan yang lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih berlimpah, tanpa harus terus-menerus merasa cemas atau berpikir terlalu banyak. Kelimpahan sejati dimulai ketika kita belajar untuk hanya menjadi. Masa lalu meninggalkan jejak yang halus, namun dalam pada setiap individu. Pengalaman yang kita alami sebagai anak-anak, terutama yang berkaitan dengan perhatian, rasa aman, dan kasih sayang, membentuk pola pikir yang seringkali terbawa hingga dewasa. Salah satu pola yang paling umum adalah perasaan tentang kekurangan, seolah-olah apa yang kita miliki, atau siapa kita tak pernah cukup. Untuk membuka pintu kelimpahan sejati, kita perlu memahami bagaimana masa lalu membentuk persepsi kita terhadap kelimpahan atau kekurangan, lalu memutus rantai tersebut dengan kesadaran dan cinta diri. Bagi banyak orang, masa kecil adalah medan emosi yang penuh dengan harapan dan kebutuhan yang mungkin tak terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perhatian atau cinta yang ia butuhkan, mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa ia harus berjuang atau membuktikan diri untuk layak dicintai. Rasa kekurangan ini menjadi cetakan mental yang membatasi dan menuntun kita untuk terus mencari dari luar apa yang sebenarnya ada di dalam. Kita menjadi terobsesi dengan pemenuhan eksternal, karena secara tidak sadar merasa bahwa hanya dengan pencapaian atau kepemilikan kita akan merasa cukup. Memahami bahwa perasaan kekurangan ini berasal dari pola masa lalu adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Penyembuhan tak harus dimulai dengan perubahan besar-besaran. Ia bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil namun signifikan. Seringkali, kita bisa mengubah cara pandang dengan beralih dari fokus pada kekurangan ke berfokus pada keberlimpahan yang sudah ada. Ini bisa dimulai dengan menghargai hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Udara yang kita hirup, makanan yang kita nikmati, atau cinta yang diberikan oleh orang terdekat. Ketika kita menyadari bahwa keberlimpahan adalah soal perspektif, kita mulai melihat bahwa yang selama ini kita cari di luar sebenarnya sudah ada dalam diri. Pikiran adalah getaran, dan setiap kali kita berpikir tentang kekurangan, kita mengirimkan frekuensi yang selaras dengan perasaan kekurangan itu. Namun, dengan berfokus pada aspek-aspek kehidupan yang kita syukuri, kita mengubah frekuensi pikiran kita. Alih-alih memancarkan ketakutan atau keraguan, kita mulai memancarkan rasa syukur, kedamaian, dan kepercayaan. Frekuensi ini memiliki daya tarik yang kuat, membuka diri kita untuk menerima kelimpahan dalam berbagai bentuk. Menyadari bahwa perubahan besar datang dari perubahan getaran yang halus dalam pikiran adalah sebuah kebangkitan. Kita memahami bahwa kelimpahan sejati dimulai dari apa yang kita pancarkan. Dengan memahami, menyembuhkan, dan berfokus pada keberlimpahan yang sudah ada, kita melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Seolah-olah, kita menyentuh kebebasan batin yang membawa kita lebih dekat pada diri sejati dan kelimpahan hidup yang selama ini kita cari. Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan kelimpahan, melainkan tentang mengenal diri dalam kedamaian, kebahagiaan, dan kesadaran penuh. Kelimpahan bukan hanya tentang memiliki atau menerima, ia adalah energi yang mengalir dalam tindakan memberi dan menjalani hidup dengan makna. Ketika kita memberikan nilai dari dalam diri, baik melalui perhatian, waktu, atau kontribusi, kita secara tidak langsung membuka diri pada energi kelimpahan.
Memberi bukan berarti kehilangan. Justru, memberi adalah kunci untuk menyesuaikan frekuensi kita dengan kelimpahan itu sendiri, menciptakan siklus yang terus berputar dan memperkaya. Setiap tindakan yang didasari oleh niat baik dan tulus memperkuat frekuensi abundansi atau kelimpahan. Ini bukan hanya soal materi, tetapi soal getaran. Ketika kita memilih untuk memberikan sesuatu dari dalam diri dengan ikhlas, kita mengundang energi serupa untuk datang kepada kita. Menyesuaikan frekuensi dengan kelimpahan berarti kita tidak hanya berharap akan keberlimpahan, tetapi juga berada dalam keadaan kelimpahan itu. Frekuensi kita menjadi cerminan dari energi yang kita pancarkan ke semesta. Semakin murni niat kita untuk memberi, semakin kuat aliran kelimpahan yang kita terima kembali. Banyak orang menemukan kebahagiaan terbesar bukan dari apa yang mereka miliki, tetapi dari apa yang bisa mereka bagikan. Ketika kita memberikan nilai kepada orang lain, seperti membantu, menginspirasi, atau mendukung mereka, kita merasakan kebahagiaan yang berbeda dari kepuasan material. Ini adalah kebahagiaan yang muncul dari hati, dari mengetahui bahwa tindakan kita memiliki makna dan dampak. Dengan demikian, kelimpahan tidak lagi menjadi konsep yang abstrak atau angan-angan,